Ketika ditanya masalah kabinet, bagaimana kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran? Pak Prabowo masih belum memikirkan itu. Sekarang sedang sibuk bagaimana caranya merealisasikan program makan siang gratis. Bahkan kalau kita melihat beberapa pemberitaan kemarin, Prabowo dan juga Gibran ini kan lagi menuju ke Uni Emirat Arab. Mereka bertemu dengan Raja Muhammad bin Zayed. Jangan-jangan ke sana lagi cari utang-utangan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para pelajar Indonesia yang sebenarnya memang membutuhkan internet gratis daripada MSG, makan siang gratis. Nah, sebelum kita bahas, kita simak dulu videonya berikut ini. Belasan pelajar tingkat SMP mengikuti ujian sekolah di dermaga Pulau 9 Kabupaten Sinjai Senin lalu. Menggunakan laptop serta meja kecil, belasan pelajar tingkat SMP ini serius mengikuti ujian dan menjawab semua soal yang telah disediakan melalui akses daring. Para pelajar itu didampingi oleh tenaga pengajar sekaligus untuk mengawasi proses ujian sekolah itu. Ditemani suara ombak laut, mereka sangat menikmati ujian di dermaga. Meskipun mereka ujian di luar sekolah, karena akses internet hanya bisa dijangkau di area dermaga Pulau 9, tak menyurutkan semangat mereka. Para siswa ini, kan memang sekarang siswa SMA sudah selesai ujian, sekarang siswa SMP sedang ujian, dan awal bulan depan nanti siswa SD yang akan ujian. Nah, sekarang siswa SMP ini ujian, mereka menggunakan akses internet, jaringan internet. Nah, seperti yang kita simak di video tadi, di sekolah mereka listrik kemudian terkendala, jaringan internet juga terkendala, pada akhirnya mereka harus berpanas-panasan di dermaga. Bayangkan bagaimana panasnya sebuah dermaga. Mereka harus melakukan ujian dengan membawa laptop karena harus mencari internet yang gratis, jaringan yang bagus. Bayangkan coba, itu yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, oleh para pelajar kita. Dan ini yang baru kelihatan di Kabupaten Sinjai saja. Di tempat lain, saya yakin juga pasti masih banyak. Apalagi di daerah pelosok-pelosok, katakanlah di tengah hutan, misalkan di Kalimantan, di Papua. Ini di pesisir loh. Jaringan internet susah, apalagi yang ada di pedalaman. Hampir semuanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat di Sinjai tadi, siswi SMP, apakah mereka kemudian membutuhkan makan gratis? Enggak. Laptop mereka bisa punya, mereka bisa beli. Meskipun itu ada fasilitas dari sekolah misalkan. Tapi mereka ini orang-orang yang mampu. Mereka mampu membeli laptop. Mereka mampu membeli seragam dengan pakaian yang cukup bagus. Tapi jaringan internet susah. Kemarin, beberapa bulan yang lalu, kita juga pernah disibukkan dengan berita tentang mahalnya UKT di beberapa universitas, terutama juga universitas negeri. Mahalnya biaya kuliah ini juga susah dijangkau oleh masyarakat kita. Lalu sekarang jaringan internet yang ini baru satu contohnya. Dulu kita ingat, mungkin di awal tahun ini, ketika kampanye, kita ingat-ingat, ada nggak calon presiden yang menawarkan biaya kuliah gratis, kemudian program satu keluarga miskin satu sarjana, lalu kemudian juga program internet gratis, ada nggak? Ada. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka punya program ini, ingin memajukan pendidikan, lalu kemudian ingin memajukan akses internet kita supaya cepat, internet cepat dan gratis, high speed internet. Tapi sebagian besar masyarakat kita lebih memilih makan siang gratis. Meskipun angka 58% itu saya tidak meyakini itu adalah angka yang real dari masyarakat kita. Tapi oleh pendukung pemenang ini, kemudian digoreng, ini adalah suara rakyat. Rakyat 58% yang memilih. Saya nggak percaya. 58% itu adalah angka manipulasi dari orang-orang yang memang punya kepentingan. Sudah banyak yang bisa kita lihat, meskipun tidak bisa dibuktikan, tapi kita bisa melihatnya. Nah, sekarang 58%, yang katanya 58% masyarakat kita lebih memilih makan siang gratis,
daripada internet gratis. Dan itu juga sekarang dikejar oleh pemerintah yang akan datang. Prabowo Gibran sekarang sedang sibuk mencanangkan ini, program ini, sedang menggodok bagaimana realisasi ini semua. Kemarin, Sufmi Dasko Ahmad, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, mengatakan, ketika ditanya masalah kabinet, bagaimana kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran, Pak Prabowo masih belum memikirkan itu. Sekarang sedang sibuk bagaimana caranya merealisasikan program makan siang gratis. Bahkan, kalau kita melihat beberapa pemberitaan kemarin, Prabowo dan juga Gibran ini kan lagi menuju ke Uni Emirat Arab. Mereka bertemu dengan Raja Muhammad bin Zayed. Jangan-jangan ke sana lagi cari utang-utangan. Karena apa? Karena biaya makan siang gratis ini cukup besar. Dan itu akan membebani APBN kita. Kan kemarin juga sempat dikatakan, solusinya kalau misalkan tidak mencabut subsidi, ya negara ini harus berhutang lagi. Saya curiga, jangan-jangan mereka ini menemui Raja Muhammad bin Zayed untuk cari utang-utangan. Saya curiganya seperti itu. Nah, ini kan memang program yang sangat membebankan kita semua, terutama kita sebagai masyarakat yang membayar pajak. Padahal sebelumnya sudah ada calon presiden yang menawarkan program yang lebih bagus. Program yang menawarkan pendidikan gratis, kemudian juga akses internet, high speed internet yang gratis. Tapi kalian 58% masyarakat Indonesia yang katanya memilih itu tidak mau memilih itu. Mereka lebih memilih makan siang gratis. Sekarang lu bayangkan, yakinlah sama saya, kalau misalkan pendidikan ini kemudian gratis, satu keluarga miskin punya satu orang sarjana, akses internet gratis, percayalah, urusan makan itu pasti akan teratasi dengan sendirinya. Dengan pendidikan gratis, dengan orang-orang yang tidak mampu kemudian bisa menjadi sarjana, dia kemudian bisa menjadi tulang punggung keluarga. Minimal dia punya pendidikan yang lebih tinggi, dan minimal dia nggak dibodohi oleh orang lain. Sementara akses internet yang cepat dan gratis, itu membuat kita menjadi lebih kreatif, membuat kita menjadi lebih bisa berkarya, dan itu bisa menghasilkan. Orang-orang tua yang kemudian punya akses internet gratis, kemudian orang-orang tua yang pendidikannya lebih baik daripada orang-orang di sekelilingnya, otomatis dia akan punya peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dan kalau itu sudah terjadi, makanan apapun bisa terjangkau. Tapi masyarakat kita sekarang lebih mau diiming-imingi dengan program makan siang gratis, sekarang bingung mencari biayanya, dan makan siang gratis itu terus digaungkan demi untuk memberi mereka orang-orang yang miskin dan bodoh. Itu yang terjadi dan itu fakta. Nah sekarang, kira-kira siapa yang harus kita salahkan? Ya akhirnya kita harus bisa menyalahkan orang-orang yang katanya memilih pemenang itu, 58% itu, meskipun saya nggak yakin jumlahnya sekian. Tapi itu sudah dimenangkan dengan iming-iming bantuan sosial, dengan iming-iming program makan siang gratis. Nah, kalau bagi saya, sekali lagi, apa yang ditawarkan dulu oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud bahwa program pendidikan gratis, kemudian program internet gratis, itu sangat amat visioner. Karena apa? Karena jangka panjang efeknya. Sementara makan siang gratis itu efeknya hanya 1 hari. Hanya ketika siang itu, lalu malamnya lapar lagi, besok lapar lagi. Dan pemerintah harus putar otak lagi bagaimana caranya supaya ini bisa terpenuhi selama 5 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Dan sekarang kan pusing sendiri mereka. Coba bayangkan. Makanya, akhirnya kita cuma bisa, nah kalian sih ditawari pendidikan gratis nggak mau, ditawari internet gratis nggak mau, malah memilihnya makan siang gratis. Yang akhirnya sekarang seperti ini. Meskipun ini masih dalam era Presiden Jokowi, internet gratis belum terjangkau, iya. Tapi kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada waktu itu memberikan harapan kepada kita bahwa nanti ini akan disebarluaskan atau nanti diratakan di seluruh Indonesia bahwa akses internet gratis, pendidikan gratis, asalkan tidak ada korupsi. Seperti yang lalu-lalu ketika bagaimana Menkominfo pada waktu itu, Johnny G. Plate kemudian terlibat kasus korupsi, dugaan penyelewengan dana tower BTS yang kemudian itu harusnya untuk akses internet di daerah terluar, terjauh
dan terpencil di wilayah Indonesia yang pada akhirnya tidak kesampaian sampai sekarang itu kan gara-gara dikorupsi. Dan efeknya seperti yang terjadi di Sinjai itu tadi. Nah, makanya kenapa kok seperti ini sekarang terjadi? Ya karena itu masyarakat dipelihara kemiskinannya, masyarakat dipelihara kebodohannya supaya bisa dimanfaatkan. Diiming-imingi bantuan sosial, diiming-imingi makan siang gratis supaya mereka bisa dimanfaatkan suaranya, diambil suaranya hanya untuk demi iming-iming program yang ecek-ecek. Padahal ada program yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus, dan efeknya jauh lebih panjang daripada sekedar makan siang gratis. Nah, sekarang akhirnya kita cuma bisa menyesali dan akhirnya pasrah. Kenapa? Mayoritas masyarakat kita jauh lebih memilih makan siang gratis daripada pendidikan gratis dan internet gratis. Setuju ya? Kak Cucu, mari kita minum kopinya sama-sama untuk internet gratis yang harusnya bisa kita nikmati. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara kemiskinannya supaya bisa dimanfaatkan.